Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bikin season review untuk Arsenal. Mayoritas liga top Eropa sudah menyelesaikan musim 2022-2023. Untuk itu, kali ini Ruang Taktik akan buat season review guna melihat perjalanan dari awal hingga akhir musim. 2022-2023 menjadi musim yang campur aduk bagi The Gunners. Bagaimana tidak, anak asuh Arteta ini tampil impresif dan memimpin klasemen selama 248 hari. Namun pada akhirnya gagal jadi juara setelah disalip Man City. Bagi sebagian fans mungkin terasa pahit, namun dalam perjalanannya untuk finish sebagai runner-up merupakan pencapaian yang impresif. Mengingat musim ini mereka menjadi salah satu skuad termuda dengan rata usia pemainnya 24,7 tahun. Jika melihat ke belakang, ini merupakan posisi tertinggi Arsenal sejak 7 musim lalu, tepatnya pada musim 2015-2016, di mana Arsenal juga finish sebagai runner-up saat masih dilatih oleh Arsene Wenger. Finish di posisi kedua juga membawa Arsenal kembali ke UCL setelah 5 musim lamanya nggak merasakan tampil di kompetisi tertinggi Eropa tersebut. Nah, kita akan bahas apa yang membuat penampilan Arsenal musim ini meningkat dan juga apa penyebab terpeleset di pekan-pekan terakhir. Let's go, kita bahas sama-sama. Salah satu faktor peningkatan performa Arsenal musim ini adalah keberhasilan mereka mendatangkan pemain-pemain yang memiliki kualitas dan skill set yang cocok untuk menerapkan taktik Arteta. Kedatangan pemain-pemain tadi menjadi penyempurna kerangka tim utama Arteta yang sudah dibentuk dari beberapa musim sebelumnya, seperti Odegaard, Ramsdale, dan Ben White yang sudah datang musim lalu. Pembelian yang paling berdampak tentunya Gabriel Jesus dan Zinchenko yang diboyong dari Man City. Gabriel Jesus menjadi improvement di lini depan Arsenal. Sebagai striker, selain mencetak gol, ia memiliki kemampuan untuk membantu proses bangun serangan dengan drop atau bergerak turun ke lini tengah, menyediakan opsi progresi untuk lini belakang, dan juga melakukan overload terhadap gelandang lawan. Pergerakannya yang cair melebar ke area sayap bertukar posisi dengan winger, menjadikan lini depan The Gunners lebih dinamis. Ditambah, close control dribble dan link up dari Gabriel Jesus juga seringkali digunakan untuk membongkar low block lawan. Zinchenko datang dan menjadi salah satu pemain penting dalam skema build up Arsenal. Saat build up atau bangun serangan, ia akan memposisikan dirinya menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Bermain di posisi fullback kiri, Zinchenko memainkan peran hybrid sebagai fullback dan juga sebagai gelandang. Saat Arsenal membutuhkan kelebaran maksimal, ia akan stay di posisinya dan juga bisa invert ke tengah dengan Partey sebagai konektor lini belakang ke depan, ataupun untuk mengikat lawan dan membuka akses progresi ke winger di sisi sayap. Kemampuan Zinchenko ini membuat skema bangun serangan Arsenal cukup variatif. Selain dua pemain tadi, kembalinya Saliba dari masa peminjaman di Marseille menjadi tambahan kekuatan Arsenal di lini pertahanan. Saliba menjadi andalan untuk mengisi posisi center back. Bertandem dengan Gabriel Magalhaes, keduanya tampil cukup tangguh. Di EPL, Saliba selalu tampil di semua laga Arsenal hingga pekan 27, sebelum akhirnya ia harus mengakhiri musim lebih cepat karena cedera. Dengan komposisi tim utama yang lengkap dan persiapan pramusim yang sangat matang, Arsenal langsung tampil impresif sejak awal liga dimulai. 20 laga berjalan, The Gunners hanya merasakan 2 kekalahan dan berhasil mengumpulkan 50 poin, yang mana itu merupakan rekor start terbaiknya di EPL. Pada awal musim, Arteta menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Partey dan Xhaka sebagai double pivot. Namun dengan skema inverted fullback yang diperankan dengan baik oleh Zinchenko tadi, menjadikan Arteta mengubah formasinya menjadi 4-3-3, Partey single pivot. Dengan formasi ini saat fase on possession, Zinchenko akan masuk ke tengah menemani Partey, dan Xhaka lebih naik mengisi area half space. Dengan taktik ini, Arsenal memiliki lebih banyak pemain di lini depan. Dan hal ini pula yang membuat Granit Xhaka mencetak lebih banyak gol.
Yang menjadi ciri khas Arsenal musim ini adalah taktik pressing yang mereka terapkan. Musim ini, Arsenal sangat intens dalam melakukan pressing saat lawan melakukan build up. Saat possession lepas pun, The Gunners akan langsung menerapkan counter press yang menjadi faktor Arsenal bisa dominan menguasai bola dan bisa melakukan sustain pressure atau bisa memberikan tekanan ke pertahanan lawan secara kontinu. Bahkan menghadapi tim-tim besar, Arsenal tetap mempertahankan skema high pressing-nya. Liverpool, MU, dan Man City pun sempat dibuat kewalahan dengan pressing Arsenal. Meskipun pada pertemuan kedua versus City, pressing Arsenal ini menjadi bumerang karena berhasil dieksploitasi oleh Man City. Musim ini, lini depan Arsenal juga tampil sangat garang, total membukukan 88 gol, dan ada 4 pemain yang mencetak lebih dari 10 gol. Selain itu, Arsenal juga piawai untuk mencetak gol dari situasi bola mati. Dengan berbagai set play bola mati yang bervariasi, The Gunners berhasil cetak 15 gol dari situasi ini. Hal ini juga ada andil dari Nicolas Jover yang jadi pelatih set piece Arsenal. Berhasil mempertahankan performa apiknya hingga setengah musim berjalan, memunculkan harapan dan ekspektasi untuk menjuarai IPL setelah 19 tahun nggak pernah memenangkannya lagi. Pada bursa transfer paruh musim, Arsenal pun melakukan beberapa perekrutan untuk menambah kekuatan. Leandro Trossard, Jorginho, dan Jakub Kiwior diboyong ke Emirates Stadium sebagai tambahan amunisi. Dari 3 pemain anyar tadi, Trossard yang menjadi paling moncer. Di lini depan, ia bisa mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Gabriel Jesus saat di backup cedera. Kemampuannya bermain dalam banyak posisi juga memberikan Arteta variasi pilihan. Arsenal pun menunjukkan mentalitas layaknya sebuah tim title contender di beberapa laga saat mereka berhasil comeback dari situasi tertinggal, seperti di laga versus MU dan Bournemouth. Di 2 laga itu, anak asuh Arteta tampil Spartan sepanjang laga, hingga pada akhirnya berhasil cetak gol kemenangan menjelang laga berakhir. Hingga pekan ke-29, Arsenal masih memimpin dengan selisih 5 poin dari Man City. Namun dalam beberapa pekan selanjutnya, The Gunners mendapatkan hasil buruk dan terkudeta oleh City dari posisi puncak. Faktor pertama penyebab menurunnya performa Arsenal adalah cederanya Saliba. Sebelum Saliba cedera, The Gunners hanya kebobolan 25 gol dari 27 laga. Setelah cederanya, kebobolan 18 gol dalam 11 laga sisa IPL. Tentu nggak terjadi karena satu faktor ini saja. Ada faktor lainnya juga seperti mentalitas yang goyah. Menjelang musim berakhir, harapan dan ekspektasi semakin besar, dan seperti yang disampaikan di awal tadi, Arsenal merupakan tim termuda di IPL. Sementara itu pesaing terdekatnya, Man City, sudah lebih terbiasa menghadapi situasi-situasi seperti ini. Di laga-laga terakhir, pemain-pemain Arsenal sering melakukan kesalahan yang berbuah gol. Mereka juga beberapa kali lepas kontrol pertandingan yang menyebabkan hilangnya keunggulan gol seperti yang terjadi di laga versus Liverpool dan West Ham. 3 laga berturut-turut, The Gunners gagal raih poin penuh dan puncaknya di laga versus City. Kekalahan telak 4-1 melengsarkan Arsenal dari pimpinan klasemen. Lengah menjelang akhir musim ini juga terjadi di musim lalu di mana Arsenal 3 kali kalah secara beruntun. Musim depan menjadi tantangan tersendiri bagi The Gunners untuk setidaknya bisa mempertahankan performa impresif yang mereka perlihatkan musim ini. Arsenal harus mewaspadai kemungkinan bangkitnya tim-tim lain yang musim ini menurun seperti Liverpool, Chelsea, dan Spurs. Juga kembalinya bermain di UCL mengharuskan The Gunners untuk meningkatkan kualitas kedalaman skuadnya, sehingga Arteta memiliki opsi yang lebih banyak di setiap pertandingan. Yap, dilihat dari jumlah menit bermain, hanya ada 12 pemain Arsenal yang bermain lebih dari 1000 menit. Jika dibandingkan dengan City, mereka memiliki 16 pemain dengan menit bermain di atas 1000 menit.